Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi bagaimana caranya menghubungkan printer tipe M1120 ini dengan WiFi ke komputer ya. Jadi mencetaknya tidak menggunakan kabel printer, tapi kita menggunakan fasilitas yang ada di printer ini, yaitu mencetak melalui WiFi. Jadi printer ini sudah support WiFi. Jika teman-teman perhatikan, di atasnya itu ada tombol WiFi ya. Nah, ini saya zoom. Di sini ada power, di sini ada tombol WiFi-nya. Ini kebetulan sudah saya aktifkan WiFi-nya. Jadi ada dua pilihan, ada yang sebelah kanan, ini ada tombol sebelah kanan, indikator sebelah kanan itu direct WiFi-nya. Dan ini tuh ada connect ke hotspot atau router yang kita punya di rumah atau di kantor ya. Jadi ada dua. Cuma saya lebih sering pakai itu yang sebelah kiri. Jadi dia tuh si printer ini terkoneksi langsung ke hotspot yang ada di rumah atau router yang ada di rumah. Nah, kita coba nyalakan. Ini kita coba nyalakan. Teman-teman bisa lihat ya, di sini nggak ada kabel printer yang terkoneksi ke laptop. Nah, ini nggak ada juga. Jadi memang pure nih pakai koneksi WiFi. Nah, yang pertama adalah kita menyalakan printer seperti biasa. Kita nyalakan dulu printernya. Nah, terlihat tombol WiFi-nya itu dia bergantian ya, flashing bergantian. Dia nyala bergantian, nanti dia akan mati dan akan berhenti, dua-duanya akan nyala. Oke, perhatikan, fokus ke tombol yang ini ya, indikator yang ini, dia nyala dulu, persiapan dia. Kita tunggu sampai berhenti dan kemudian dia nyala dua-duanya, karena memang udah diaktifkan dua-duanya. Nah, dia mati. Nah, sebentar lagi dia akan nyala biasanya. Nah, dia nyala dua-duanya. Jadi indikatornya itu dia nyala dua-duanya. Yang satu itu dia connect ke router, ke hotspot. Yang satu dia memang ada memunculkan sinyal hotspotnya. Jadi hotspot dari printernya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di laptop saya itu nanti dia ada pilihan direct to Epson. Nah, ini direct to Epson A56DD6 karena udah saya kasih label juga di printernya. Jadi dia tuh nama yang terdeteksinya adalah Epson A56DD6 gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau ngeprint ini nggak usah pilih yang direct ya, karena saya nggak terlalu suka dengan yang direct. Karena kalau misalkan si laptop kita connect ke direct, dia akan kehilangan koneksi internetnya. Nah, tapi kita connect-kan ke hotspot yang ada di rumah kita. Jadi si printer ini sebenarnya udah connect ke hotspot juga, si laptop juga udah connect ke hotspot. Jadi sama-sama connect ke hotspot. Jadi ketika semua printer ataupun laptop udah connect ke satu hotspot, maka dia akan terbaca di semua komputer atau laptop ya. Nah, ini saya udah connect-kan ke namanya itu tryout ujian. Nama hotspotnya. Nah, sekarang kita akan coba mengeprint. Sudah siapkan di sini materi yang akan kita print. Ini kita coba print ya. Tak kelihatan nggak? Nah, saya zoom. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada pilihan Epson ini ya, printernya. Jadi langsung ke detect dia. Nah, sebenarnya saya ada beberapa printer juga dengan tipe yang sama. Ini ada M1120 yang pertama, dia kodenya DB7, DC3, CE, kemudian DD3. Nah, kebetulan kita pakai itu adalah kodenya adalah DD6 ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan nama printernya DD6. Jadi saya kasih label supaya nggak bingung nanti mau ngeprint ke yang mana. Nah, kita pakai yang DD6. Oke, kita atur propertiesnya. Ini saya pilih yang dokumen standar quality aja, ukuran A4. Oke, ini saya coba iseng ngeprint halaman 111 itu ya, sampai 115 misalkan seperti itu ya. Ini nggak duplex, nggak bolak-balik. Nah, kemudian ini saya klik print di sini langsung. Nah, dia lagi ngirim ya. Nah, dia ngeprint.
kalau tadi teman-teman perhatikan tadi seperti ada keterangan nggak connect ya, padahal itu connect. Jadi memang agak ada gangguan sedikit. Tapi selama si wifi-nya nggak ada gangguan, dia akan tetap bisa ngeprint dengan normal. Nah, ini hasilnya ya, hasil cetaknya lumayan cepat, nggak terlalu ribet juga caranya. Jadi kita nggak usah sharing lagi printer, cukup konekkan ke wifi yang ada di kantor atau di rumah. Nanti si laptop pun konekkan ke wifi, nanti dia akan terbaca si printernya ini. Nah, caranya gimana? Jadi ada settingan dari awal ya. Jadi ini nggak pakai software bawaan dari installer CD-nya, karena memang saya nggak punya DVD room. Jadi nggak ada DVD room, jadi kebiasaannya tuh saya download dulu dari internet. Download dulu dari internet. Teman-teman bisa pakai kata kunci apps, nama printernya aja ya, nama printernya aja. Nah, ini saya udah ada di website Epson-nya. Oke, saya zoom seperti ini. Nah, ini udah masuk ke tampilan download si softwarenya ya. Jadi teman-teman pilih pilihan download, kemudian pilih drivers. Nah, ini pilih yang Epson Web Installer ya, jangan printer drivernya, tapi Epson Web Installernya. Kemudian kita download, kemudian kita ketikkan tadi tipenya adalah M1120. Nah, ini muncul printernya. Kita masuk ke setup. Nah, ini harusnya di skip aja sih. Nah, ini kita pilih download ya, kita pilih download di sini, kita pilih download. Nah, dia nanti masuk ke sini. Nah, ini adalah software yang kita gunakan. Saya udah pernah download beberapa kali sih software ini ya. Oke, saya coba zoom dulu. Nah, ini softwarenya. Teman-teman klik kanan, kemudian run as administrator biar aman. Nah, saya zoom dulu. Nah, ini lagi setup ya, lagi pilihan setup. Nah, di sini muncul software yang tadi kita download itu. Ini kita pilih agree aja, kemudian kita pilih next. Nah, ini karena udah di download softwarenya, nggak usah. Ini juga saya nggak usah saya cek list, ini juga nggak usah. Langsung ke next. Nah, di sini pilihan nih, ada hari install, ada install, dan ada setup printer connection again. Jadi kita pilih mau nyetup koneksinya ya. Kita pilih setupnya, kemudian kita pilih next. Nah, dia lagi download printer, software printernya. Jadi kalau printernya ada LCD-nya itu lebih bagus karena lebih mudah menyeting wifi-nya ya. Nah, di sini langsung ke detect nih teman-teman. Tuh, the following product detect di network ya. Jadi memang udah ke detect di network. Namanya tuh memang dia MAC address-nya itu yang tadi, yang belakangnya DD6 itu. Ya, ini kita pilih. Kemudian kita pilih next. Ini IP-nya. IP-nya itu biasanya dia DHCP otomatis, dia nggak manual. Kita pilih next. Nah, dia download Epson NetPrint. Nah, saya juga pernah download ini secara mandiri, secara satu file, tapi dia nggak mau. Dia harus satu paket. Nah, ini udah setupnya ya, udah muncul tuh. Select the printer you want to connect and click next. Jadi ini ada semacam simulasi. Ini ada laptop atau komputer, ini ada printer, ini ada router. Jadi saling berhubungan. Jadi si printer ini akan connect ke sini, si laptop pun akan connect ke sini. Nah, tapi biasanya kalau awal-awal itu dia akan nanti minta password si hotspotnya atau si wifi-nya. Ini karena berhubung udah saya pernah connect-kan, jadi dia langsung gitu ya. Ini tadi yang alamat tadi dia tuh langsung dapat IP ya, 192.168.1.8. Kita pilih next aja karena memang udah di setting ini. Nah, ini setup is progress, dan udah terkoneksi ya, udah ada tanda checklistnya, udah terhubung dengan printer, dengan wifi, dengan laptop juga udah terhubung ke jaringan. Kita tinggal next. Nah, kita coba print test space-nya.
kemudian kita pilih next. Ini nggak usah. Nah, ini udah komplit berarti setupnya. Nah, biasanya kalau misalkan dia nggak mau ngeprint tuh butuh dimatikan dulu stop motornya. Nah, jadi ini kan tadi saya pilih test print ya. Nah, jadi dia ini udah muncul. Jadi congratulations, you have finished setting up your printer. Jadi kita nggak perlu kabel-kabelan lagi. Jadi kita nggak perlu bawa printer lagi ke dekat laptop untuk ngeprint kalau posisinya jauh. Jadi teman-teman bisa manfaatkan printer yang mempunyai koneksi wifi ya. Ini kita coba sekali lagi ngeprint ya. Oke, saya mau ngeprint satu halaman aja, tapi dengan kualitas yang high. Jadi kita ke DD6, mana DD6? Ini DD6. Oke, perhatikan teman-teman ya. Nah, ini ke DD6 ya. Kelihatan ya, ke DD6. Ini saya coba high quality, ukurannya A4. Ini saya ngeprint halaman, misalkan halaman 105 ya. Nah, kita alihkan ke printernya. Nah, dia langsung ngeprint di sini. Jadi tipe ini tuh tipe monokrom ya teman-teman ya. Jadi dia nggak ada tinta warnanya. Karena memang kebutuhannya juga nggak terlalu butuh diwarna sih. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan di layar dia muncul seperti ini. Nah, communication error, dibilang komunikasinya error, padahal enggak, tadi kita lancar-lancar saja ngeprintnya. Jadi itu kelemahan ketika kita connect dengan wifi ya di printer itu ya. Jadi ada beberapa informasi yang sebenarnya dia nggak error di sini. Ini tuh bisa kita cancel aja. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang punya printer ada wifi-nya bisa dimanfaatkan. Wifi-nya udah menyala, berarti memang udah bisa aktif. Nah, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami.